Ada pemain yang lahir untuk menghibur, ada yang hadir untuk mencetak gol. Namun ada juga sosok yang seperti dikirim langsung dari naskah tragedi kuno. Bukan untuk menjadi pahlawan atau penjahat, tapi untuk menjadi paradoks. Dan dari semua tokoh yang pernah menyentuh rumput stadion, tak banyak yang sekompleks Sergio Ramos, seorang prajurit yang tak pernah benar-benar berdamai dengan kedamaian. Ramos bukan sekedar bek, ia adalah archetype pejuang dalam makna paling purba. Ia bukan tembok, tapi badai, bukan pelindung, tapi penakluk. Ia bermain sepak bola seperti menghadapi medan perang, dengan dada terbuka dan tatapan yang mengandung sejarah panjang luka dan kemenangan. Dilahirkan di Sevilla, dibesarkan di jalan-jalan Andalusia yang panas dan keras, Ramos tak pernah belajar menyembunyikan emosinya. Ia tak belajar bagaimana menjadi steril, profesional, dingin, istilah yang sering diagungkan dunia modern. Ia tumbuh bukan untuk mematuhi, melainkan untuk mempertanyakan siapa yang berhak menentukan batas antara kekerasan dan keberanian. Real Madrid nama yang berat, kerajaan yang menuntut loyalitas mutlak. Di sana Ramos bukan hanya bertahan, ia bertarung, ia memimpin, ia memaki. Ia mengorbankan diri dan kadang ia menghancurkan. Ia membawa energi yang tak dapat diramalkan, kadang menjadi penyelamat menit akhir, kadang kartu merah yang menggugurkan kemenangan. Apakah Ramos tidak tahu kapan harus berhenti, atau justru ia terlalu sadar bahwa dalam permainan ini keraguan adalah dosa terbesar? Dalam bahasa Nietzsche, Ramos adalah manifestasi dari will to power, kehendak untuk berkuasa, bukan sebagai dominasi atas orang lain, tapi sebagai afirmasi terhadap kehidupan itu sendiri. Ia mencintai benturan, ia mencintai drama. Bagi Ramos, sepak bola bukan soal skor akhir, tapi soal tentang memaksa eksistensi untuk mengakui keberadaannya. Ketika mencetak gol di final Liga Champions 2014 di menit 93, Ramos tak hanya menyamakan skor, ia membelokkan garis sejarah, ia merampas narasi yang sudah ditulis untuk Atletico Madrid. Dan memahat namanya dengan darah dan peluh di jantung kota Madrid. Tapi setiap perlawanan membawa bayangan. Ramos juga identik dengan pelanggaran, dengan insiden, dengan darah yang tertinggal di rumput lawan. Salah satu momen paling kelam final UCL 2018 saat ia menjatuhkan Mohamed Salah. Dunia membelah, apakah itu kecelakaan atau bagian dari kalkulasi strategis yang brutal. Tapi Ramos tak memberi penjelasan. Ia bukan filsuf yang menulis, ia adalah pedang yang memotong, bukan menjelaskan. Ia bermain dengan bahasa tubuh, ia berbicara dengan tatapan, dan bila engkau melihatnya memimpin barisan saat lagu kebangsaan dikumandangkan, engkau tahu, inilah lelaki yang jika hidup di zaman lain mungkin telah menjadi jenderal di medan perang Kastilia. Ia akan memimpin kavaleri, bukan konferensi pers. Namun zaman berubah, modernitas datang membawa statistik, dan Ramos, sang prajurit lama, mulai tergeser. Ia adalah analog di era digital, manusia dalam dunia data. Ia bukan lagi bagian dari algoritma, tapi residu yang tak dapat dikalkulasi. Saat akhirnya ia meninggalkan Madrid tanpa tepuk tangan stadion yang kosong karena pandemi, dunia menyaksikan bagaimana bahkan para dewa bisa diusir dari kuilnya sendiri. Itulah tragedi Ramos. Ia memberi seluruh jiwanya kepada klub, namun pergi seperti bayangan yang tak diinginkan lagi. Tapi ia tak meratap, karena seorang gladiator tahu, cinta sejati bukan soal bagaimana engkau diperlakukan, tapi bagaimana engkau bertarung meski tahu akhirnya adalah perpisahan. Di PSG, ia adalah kenangan yang berjalan. Di Sevilla, ia adalah pulang yang tak pernah utuh. Tapi dimanapun ia berada, Ramos membawa satu hal yang tak bisa direnggut oleh klub, oleh kontrak,
atau oleh sejarah, yaitu kehormatan sebagai pria yang tidak pernah berpura-pura. Ia bukan manusia sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaannya itulah kita melihat refleksi tentang makna kehidupan, berani membuat kesalahan, karena hanya yang takutlah yang selalu netral.